Selamat pagi, salam sejahtera saudara dimanapun berada. Saya Pendeta Yola Lewol yang bertugas di wilayah pelayanan GPIB di Jemaat Marturia Lampung dengan penempatan di Pos Pelkes Waihandop, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat. Senin pagi ini melalui program Morning Call GPIB, kita akan bersama-sama menelusuri dan merenungkan kekayaan firman Tuhan melalui Amsal pasal 8 ayat 10 hingga ayat yang ke-12. Maka sebelum membaca dan menelusuri firman Tuhan ini, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Maha Kasih, di hadapan-Mu kami tertunduk dan memohon agar Engkau berkenan menuntun hati kami dan membuka pikiran kami untuk menerima dan memahami firman-Mu ini. Serta dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, kami dimampukan dalam kerendahan hati untuk menjadikan firman-Mu ini suluh bagi rangkaian aktivitas di sepanjang hidup beriman kami kepadamu. Bersabdalah ya Tuhan kepada kami siap mendengarkannya. Amin. Amsal pasal 8 ayat 10 hingga ayat 12 firman-Nya mengatakan, "Terimalah didikanku lebih daripada perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan." Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan. Pengetahuan memang modal bagi manusia untuk menghadapi masa depan. Namun saya berpikir lebih tepatnya pengetahuan menjadi modal yang dapat menolong manusia untuk beradaptasi dengan hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Tapi, apa jadinya jika pengetahuan yang dimiliki oleh manusia tidak ada hikmat hadir di dalamnya? Mari perhatikan dua gambar yang ada di samping ini. Gambar yang pertama merupakan jembatan gantung yang berbahan kayu yang awal pembangunannya digagas pertama kali oleh almarhum Pendeta Emeritus Samuel Kaihatu. Tujuannya adalah untuk memudahkan akses masyarakat Waihandop dan sekitarnya untuk memperoleh kebutuhan hidup dan menjual hasil pertanian atau perkebunannya. Gambar 2 merupakan sebidang tanah yang menjadi aset Jemaat Marturia Lampung Pos Pelkes Waihandop. Tanah ini menjadi saksi bahwa di sekitar tahun 1996 atau 1997 pernah dibangun satu rumah ibadah. Namun tepat pada tanggal 4 Oktober 2001, bangunan tersebut dirobohkan oleh sejumlah massa intoleran yang mengatasnamakan pengetahuannya tentang Tuhannya. Dua gambar di samping ini merupakan gambaran nyata tentang bagaimana pengetahuan itu dikelola, kemudian didistribusikan dalam praktek kehidupan manusia secara nyata. Oleh karena itu, firman Tuhan melalui Amsal ini memberi beberapa catatan penting bagi hidup beriman manusia kepada Tuhan tentang hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan praktek pengetahuan
di kehidupan manusia. Catatan itu antara lain, catatan yang pertama, Amsal berseru agar manusia menerima didikan yang lebih dari perak dan menerima pengetahuan yang lebih dari emas pilihan. Maka bisa dikatakan dari didikan manusia memperoleh pengetahuan. Keduanya menjadi suatu hal yang istimewa yang diizinkan Tuhan untuk diperoleh manusia. Namun, dalam praktek kehidupan manusia, seringkali manusia tidak tepat dalam menafsirkan kata lebih daripada perak atau emas pilihan. Sehingga yang terjadi di lapangan, pengetahuan hanyalah untuk memperkaya diri atau komunitas sendiri, bahkan tidak jarang menjadi kerangkeng yang dipakai manusia untuk mengurung atau memenjarakan bahkan menundukkan manusia lainnya. Ya, layaknya emas atau perak yang dibeli untuk dimiliki, kemudian dijadikan investasi bagi diri yang nilainya dapat menambah pundi-pundi pribadi. Kalaupun hendak didistribusikan, pengetahuan seringkali berhadapan dengan regulasi yang rumit, penerapan sistem dan aturan yang berbelit-belit, sehingga seringkali tak menjangkau mereka yang berada di tapal batas, yang bahkan hidupnya dalam keterbatasan. Catatan yang kedua, sebagaimana yang saya katakan di awal, apa jadinya jika pengetahuan tidak ada hikmat dihadirkan di dalamnya? Pertanyaannya adalah mengapa harus hikmat dihadirkan? Sebab hikmat sejatinya menawarkan kemampuan bagi manusia untuk menghidupi hidupnya secara tepat. Ini pesan utama yang diserukan oleh Amsal. Hidup secara tepat artinya tidak sekedar hidup baik saja, melainkan menghidupi hidupnya dengan cara yang benar. Oleh karena itu, Amsal katakan hikmat tidak berdiri sendiri tetapi ia sepaket dengan kecerdasan. Sebab saat pengetahuan dikelola lalu didistribusikan melalui kecerdasan, pengetahuan dapat bersinergi dengan kebijaksanaan. Sehingga pada akhirnya manusia mampu mempergunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk membebaskan, bahkan dalam rangka mewujudkan rangkaian penyelamatan yang dilakukan Allah bagi sesamanya. Kiranya dua catatan firman Tuhan yang kita renungkan melalui Amsal hari ini dapat memperkaya kehidupan beriman kita kepada Tuhan, sekaligus menjadi suluh bagi seluruh rangkaian aktivitas saudara di sepanjang hari hingga seterusnya. Amin. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, dalam rahmat-Mu yang telah tercurah melalui nafas hidup ini, kami dimampukan menatap pagi, menyapa mereka yang kami kasihi dan mengasihi kami, yang kami jumpai dalam setiap relasi dan interaksi. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang Engkau nyatakan melalui sabda-Mu hari ini, yang mengingatkan kami untuk hidup secara tepat dengan mempergunakan pengetahuan yang kami miliki ini untuk membebaskan sesama kami, yaitu seluruh ciptaan-Mu yang ada di muka bumi ini. Sebentar lagi ya Bapa, kami akan kembali masuk, bahkan akan kembali menelusuri rutinitas hari ini. Maka kami memohon di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, tuntunlah kami agar hidup kami ini
bertemu dengan hikmat-Mu yang sejati itu, dan dengan setia kami mewujudkannya dalam pikir, tutur, dan laku kami sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Dalam nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan menaikkan doa ini. Amin. Semangat dan salam sehat saudara. Rahmat Tuhan senantiasa melingkupi seluruh aktivitas saudara bersama keluarga hari ini. Tabik pun